Sa'id bin Amir, ia adalah satu dari sekian banyak sahabat besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun namanya tidak begitu bergema, sebagaimana lazimnya nama-nama para sahabat besar lainnya, Sa'id memeluk Islam menjelang ditakluknya Khaybar. Sejak memeluk Islam, ia persembahkan seluruh hidup, keberadaan, serta masa depannya untuk Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketaatan, kezuhudan, keluhuran, ketawaduan, kewaraan, dan menjaga harga diri, semua kemuliaan besar ini terdapat dalam diri manusia agung dan suci ini sebagai saudara dan sahabat besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mata melihat Sa'id dalam keramaian, ia tidak akan melihat sesuatu pun yang membuatnya ingin melihat lebih dalam dan merenung. Mata hanya akan melihat satu pribadi di tengah rombongan yang banyak. Seorang pribadi yang berambut kusut dan lusuh, pakaian maupun penampilan luarnya tidak menunjukkan sesuatu pun yang membedakannya dengan para fakir dari kalangan kaum muslimin. Jika kita menjadikan pakaian dan penampilan luarnya sebagai petunjuk menuju kepribadiannya yang sejati, kita tidak akan melihat apa-apa, karena kebesaran seseorang itu terlalu dini untuk dinilai dari penampilan luarnya saja. Sesungguhnya dalam kesederhanaan dan kelusuhannya ada rahasia yang tersembunyi di balik semua itu. Tahukah Anda mutiara yang tersembunyi dalam perut kerang? Benar, itulah perumpamaannya. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab memberhentikan Muawiyah dari jabatannya sebagai kepala daerah di Syam, Umar mencari-cari orang yang tepat untuk menggantikannya. Cara yang digunakan oleh Umar untuk mencari pemimpin dan pegawai merupakan cara yang merangkum puncak kehati-hatian, ketelitian, dan kesabaran. Hal itu karena ia yakin bahwa sekecil apapun kesalahan yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang diangkat olehnya di belahan bumi terjauh sekalipun, maka pastilah Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada dua orang. Pertama adalah Umar, dan kedua adalah orang yang berbuat kesalahan itu. Dalam menilai orang dan memilih seorang amir atau penguasa, Umar selalu menggunakan standar yang detail, menyeluruh, dan tajam di atas semua mata yang tajam dan awas. Saat itu, Syam adalah sebuah provinsi yang besar. Kehidupan di sana sejak beberapa abad sebelum masuknya Islam telah menikmati peradaban yang tinggi. Syam adalah pusat perdagangan penting dan menjadi medan yang luas untuk mendapat kesenangan. Karena itu, Syam menjadi negeri yang menggiurkan. Alhasil, dalam pandangan Umar, tidak ada orang yang tepat menjadi amir di sana selain seseorang yang zuhud, yang ditakuti oleh seluruh setan penggoda. Dengan kata lain, pilihan Umar itu mestilah jatuh kepada orang yang zahid, ahli ibadah, dan orang yang soleh yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar pun berteriak, "Aku sudah tahu, bawalah Sa'id bin Amir ke hadapanku." Tidak lama kemudian, datanglah Sa'id ke hadapan Amirul Mukminin yang menawarkan kepadanya untuk menjadi amil setingkat wali kota Homs di Suriah.
Namun Sa'id menolak dan berkata, "Janganlah kau bawa aku ke dalam fitnah, wahai Amirul Mukminin." Umar menjawab dengan suara keras, "Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu menolak. Apakah kalian suruh aku untuk memikul amanah dan khalifah ini, kemudian kalian tinggalkan aku begitu saja seorang diri?" Sa'id pun dapat menerima dan memahami kata-kata Umar tersebut. Sa'id pun akhirnya pergi ke Homs ditemani oleh istri yang pada saat itu mereka adalah pengantin baru. Sejak kecil, istrinya memang sudah terlihat sebagai wanita yang sangat cantik dan menarik. Umar pun membekalinya dengan sejumlah uang yang cukup. Ketika sudah menetap di Homs, sang istri ingin menggunakan haknya sebagai istri untuk mendayagunakan uang yang dibekalkan oleh Umar bin Khattab. Ia mengusulkan kepada Sa'id untuk membelikan pakaian yang layak, hiasan, dan barang-barang keperluan rumah, serta menyimpan sisanya. Sa'id berkata kepada istrinya, "Apakah engkau mau aku tunjukkan yang lebih baik dari itu? Kini kita berada di negeri perdagangan yang menjanjikan keuntungan dan memiliki pasar yang selalu ramai. Karena itu, mari kita berikan uang ini kepada seseorang yang bisa memakainya untuk berdagang dan menumbuhkannya untuk kita." Istrinya berkata, "Jika perdagangannya merugi bagaimana?" Sa'id pun menjawab, "Aku akan meminta jaminan kepadanya." Sang istri berkata, "Kalau begitu, baiklah wahai suamiku." Sa'id pun pergi, lalu ia beli sedikit kebutuhan pokok untuk kehidupan yang sederhana. Setelah itu, ia bagikan semua uangnya kepada kaum fakir dan orang-orang yang membutuhkannya. Hari demi hari terus berlalu. Berkali-kali sang istri menanyakan tentang perdagangan mereka dan berapakah keuntungan yang telah dicapai. Namun Sa'id hanya menjawab, "Perdagangan kita sedang berjalan lancar, sementara keuntungannya terus tumbuh dan berkembang." Suatu hari, istrinya kembali menanyakan hal yang sama. Kali ini ia bertanya di hadapan seorang yang qarib Sa'id yang mengetahui hal sebenarnya. Sa'id pun tersenyum, lalu melepaskan tawanya yang menimbulkan keraguan dan kecurigaan di hati sang istri. Ia pun terus mendesak kepada qarib Sa'id itu untuk menceritakannya dengan terus terang. Akhirnya, ia menjawab, Sa'id telah menyedekahkan seluruh hartanya sejak awal. Istri Sa'id menangis. Ia menyesal karena tidak mendapat manfaat apapun dari harta tersebut. Harta itu lenyap tanpa sempat ia belanjakan untuk keperluan hidupnya, dan kini uang itu sudah tidak ada lagi, tidak sedikit pun tersisa. Sa'id memandang istrinya, sementara air mata penyesalan dan keputusasaannya itu membuatnya semakin cantik dan menawan. Namun, sebelum pemandangan itu membuat jiwanya menjadi lemah, Sa'id mengalihkan penglihatan mata hatinya ke syurga. Tampaklah di sana ia melihat para sahabatnya yang sudah terlebih dahulu pergi mendahuluinya. Ia berkata, "Aku memiliki banyak sahabat yang telah mendahuluiku menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku tidak ingin menyimpang dari jalan mereka meskipun ditebus dunia dan seluruh isinya." Karena merasa takut jika kecantikan istrinya itu akan melemahkan hatinya, Sa'id pun berkata yang seakan-akan perkataannya itu ditunjukkan kepada dirinya sendiri dan istrinya, "Bukankah engkau tahu bahwa di surga itu ada para bidadari yang berupa gadis-gadis cantik bermata jeli? Andai seorang saja dari mereka melonggok ke bumi, tentulah ia akan menerangi seluruh bumi dan cahayanya akan mengalahkan cahaya matahari dan bulan sekaligus. Karena itu, mengorbankan dirimu demi mereka adalah lebih baik dan lebih layak daripada mengorbankan mereka demi dirimu." Sa'id mengakhiri pembicaraannya seperti saat memulainya, yakni dengan tenang, tersenyum dan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, istrinya pun menjadi tenang dan sadar bahwa tidak ada apapun yang lebih baik untuknya selain meniti jalan menuju kebahagiaan akhirat dengan mengikuti jalan suaminya dan menirunya dalam sifat zuhud dan ketakwaannya. Suatu hari, Umar pernah bertanya kepadanya, "Mengapa penduduk Syam mencintaimu?" Sa'id menjawab, "Mungkin hal itu karena aku suka membantu dan menolong mereka." Namun, betapapun kecintaan penduduk Homs kepada Sa'id, tetapi tetap tidak bisa dihindari adanya keluhan dan aduan. Paling tidak untuk membuktikan bahwa Homs masih menjadi pesaing berat bagi Kufah di Irak.
Suatu hari, ketika Amirul Mukminin Umar berkunjung kepada Homs, ia bertanya kepada penduduk yang sedang berkumpul, "Bagaimanakah pendapat kalian tentang Sa'id?" Beberapa orang pun bangkit untuk mengadukan Sa'id. Namun rupanya, pengaduan itu mengandung berkah hingga mampu menyingkap sisi lain dari kebesaran Sa'id, keajaiban di atas keajaiban. Umar meminta kelompok yang melapor untuk menjelaskan poin-poin aduannya satu persatu. Seorang juru bicara mereka segera bangkit dan berkata, "Kami akan mengadukan 4 hal padanya. Yang pertama, ia tidak pernah keluar menemui kami hingga hari beranjak siang. Yang kedua, ia juga tidak pernah memenuhi keinginan siapapun pada malam hari. Yang ketiga, setiap bulan ia memiliki 2 hari yang ia gunakan untuk tidak keluar menemui kami dan kami tidak melihatnya. Yang keempat, hal yang lain memang di luar kemampuannya tidak cukup mengganggu kami, yaitu ia sering jatuh pingsan." Laki-laki itu pun duduk sementara Umar menunduk diam. Ia bisikkan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkata, "Ya Allah, sungguh aku tahu bahwa ia adalah hamba-Mu yang terbaik. Ya Allah, janganlah Engkau salahkan firasatku padanya." Kini saatnya Umar meminta Sa'id untuk mengajukan pembelaan. Sa'id pun berbicara, "Adapun yang mereka katakan bahwa aku tidak menemui mereka hingga hari beranjak siang, sebenarnya aku tidak ingin menjelaskannya. Pasalnya, kami adalah keluarga yang tidak memiliki pembantu rumah tangga. Karena itu, akulah yang membuat adonan sendiri, kemudian kubiarkan hingga menjadi ragi. Selanjutnya, aku membuat roti, lalu aku ambil wudhu untuk sholat duha. Setelah itu, barulah aku menemui mereka." Wajah Umar tampak berseri dan berkata, "Alhamdulillah." Sa'id melanjutkan tutur katanya, "Adapun mereka mengatakan bahwa aku tidak memenuhi keinginan siapapun pada malam hari, maka demi Allah aku juga sebenarnya tidak senang menjelaskan sebabnya. Aku menyediakan siang harinya untuk mereka dan malam harinya untuk Tuhanku. Adapun yang mereka katakan bahwa dalam 1 bulan aku memiliki 2 hari yang kugunakan tidak untuk keluar, maka hal itu karena aku tidak memiliki pembantu untuk mencuci pakaianku. Sementara itu, aku juga tidak memiliki pakaian sebagai salin gantinya. Karena itu aku mencuci pakaianku, lalu aku tunggu beberapa saat sampai kering. Pada sore harinya, barulah aku menemui mereka. Adapun yang mereka adukan bahwa aku sering jatuh pingsan, maka itu karena aku adalah orang yang menyaksikan gugurnya Khubayb al-Ansori di Mekah. Ketika itu, orang-orang Quraisy mengiris-ngiris tubuhnya, lalu mereka membawanya ke atas pohon kurma seraya berkata, "Apakah engkau mau jika Muhammad menggantikanmu, sedangkan kamu bisa selamat dengan aman?" Khubayb menjawab, "Demi Allah, aku tidak ingin hidup dalam kesenangan dan keselamatan dunia bersama istri dan anakku, sedangkan Rasulullah SAW mendapat bencana walau hanya tertusuk duri sekalipun." Setiap kali teringat akan peristiwa itu, dan saat itu aku adalah bagian dari kaum musyrikin, lalu aku ingat sebagaimana aku berdiam diri, tidak menolong Khubayb saat itu, maka sekujur tubuhku tiba-tiba bergetar karena takut dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya aku pun jatuh pingsan. Kata-kata Sa'id yang meluncur dari bibirnya diiringi dengan air mata yang mengalir pertanda kesolehan dan kesucian hatinya itu pun berakhir. Mendengar itu, Umar tidak mampu menguasai diri dan rasa harunya hingga ia pun berseru karena sangat gembira, "Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mengecewakan firasatku." Ia lalu merangkul Sa'id dan ia cium keningnya yang mulia dan bercahaya itu. Hidayah macam apakah yang telah diraih oleh manusia semacam ini? Guru macam apakah Rasulullah itu? Cahaya apakah yang dipancarkan oleh kitabullah? Corak madrasah apakah yang diberikan Islam hingga mampu memberikan ilham dan pelajaran? Namun, apakah bumi mampu memikul tokoh-tokoh manusia berkualitas seperti ini dalam jumlah yang banyak? Sungguh jika itu terjadi, bumi tentu tidaklah lagi disebut bumi, tetapi lebih tepat jika dikatakan syurga Firdaus. Ya, menjadi syurga Firdaus yang dijanjikan itu. Namun karena Firdaus belum tiba saatnya, orang-orang yang melewati kehidupan
dan menyeberangi bumi dengan model yang agung dan megah ini selalu sedikit dan langka jumlahnya. Sa'id bin Amir adalah salah satu seseorang di antara mereka. Gaji dan uang tunjangan Sa'id sangatlah banyak sesuai dengan pekerjaan dan jabatannya. Namun, ia mengambilnya sekadar cukup untuk memenuhi keperluan dirinya dan istrinya, lalu membagikan semua sisanya kepada keluarga-keluarga yang lain yang miskin. Pada tahun 20 Hijriah, Sa'id menghadap Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan lembaran hidup yang sangat bersih, hati yang paling suci, dan perilaku hidup yang sangat indah. Sa'id sudah begitu lama merindukan rombongan pertama yang telah mempersembahkan seluruh hidupnya untuk menjaga janji dan mengikuti langkahnya. Benar, ia sudah begitu lama merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga sangat rindu kepada kawan-kawannya terdahulu yang suci. Hari ini ia menyusul mereka dengan bahagia, tenang dan tanpa beban. Ia tidak membawa dan tidak pula meninggalkan beban harta dunia yang membebani punggungnya. Tidak ada yang ia bawa selain sifat wara', suhud, takwa, serta kebesaran jiwa dan perilaku. Semua itu adalah kemuliaan yang memberatkan timbangan, tetapi tidak memberatkan punggung. Keutamaan-keutamaan yang membuat pemiliknya mampu mencampakkan dunia, tetapi tidak tergoda oleh tipuan. Semoga keselamatan terlimpah kepada Sa'id bin Amir. Semoga keselamatan tercurah kepadanya di dunia maupun di akhirat. Semoga keselamatan tercurah pada perilaku dan kenangannya. Semoga keselamatan atas para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, gemar beramal dan rajin beribadah.